Halo teman-teman, halo Pak Kusman. Seperti yang sudah disimak di dalam video tadi, bahwa itu adalah kondisi atau keadaan COVID-19 di dunia atau pada saat ini. Selanjutnya, sebelum kita memulai, maka lebih baik kita untuk memperkenalkan diri. Kami dari Hubungan Internasional 2019, nama saya Grete Waleleng. Nama saya Anata Samewo. Nama saya Sebastian Muningka. Nama saya Jefferson Rogi. Judul dari karya ilmiah kami adalah dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap hubungan bilateral negara Indonesia dan Nah, mengapa kami memilih judul tersebut? Karena dapat dilihat bahwa COVID-19 ini sudah sangat berdampak yang sangat-sangat negatif untuk hampir seluruh dunia yang terkena dampak ini. Jadi kami ingin mengetahui lebih lanjut hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok apakah juga terganggu atau tidak. Selanjutnya, kita pada outline kita pada hari ini. Jadi kami akan membahas keseluruhan dari karya ilmiah yang telah kami buat, yaitu dari bab 1 latar belakang sampai bab 5 kesimpulan. Pada saat ini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang masalah. COVID-19 atau yang sering disebut sebagai coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Umumnya, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan yang ringan, seperti flu dan lainnya. Namun, pada beberapa kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Pada awalnya, virus ini muncul di pasar Huanan Seafood di Wuhan, China, yang kemudian menyebar secara global dengan jangka waktu yang cukup pendek. Pada saat ini telah diumumkan bahwa terdapat 77 negara yang tertular dengan virus ini. COVID-19 memberikan dampak yang cukup buruk baik di bidang kesehatan maupun perekonomian dan sosial. Terbukti jumlah negara yang telah menutup akses masuk ke dalam negaranya sudah terbilang banyak. Ini berdampak secara signifikan terhadap perekonomian banyak negara, apalagi negara yang bergantung pada sektor wisata sebagai sumber ekonomi. Nah, berikutnya rumusan masalah. Penelitian rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian adalah dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap hubungan bilateral antara negara Indonesia dan Cina. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah COVID-19 ini hanya membawa dampak negatif terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok? Kedua, bagaimana cara Indonesia dan Tiongkok tetap mempertahankan hubungan bilateral dalam pandemi COVID-19? Ketiga, mengapa COVID-19 dapat membawa dampak yang besar di bidang perekonomian? Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan. Pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Kedua, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Ketiga, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat. Mengetahui apa yang mengganggu dari virus corona ini terhadap pelajar aktif. Kedua, mengetahui cara agar penyebaran COVID-19 tidak lebih luas. Ketiga, mengetahui tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi penyebaran COVID-19. Slide selanjutnya. Di bab kedua, landasan teori. Landasan teori adalah seperangkat definisi tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian. Pertama, dampak. Dapat disimpulkan
bahwa pengertian dampak merupakan pengaruh yang ada yang muncul dari sesuatu yang dapat dilakukan sehingga mendatangkan akibat baik maupun negatif. Penyebaran adalah distribusi suatu penyakit di berbagai tempat yang berdampak terhadap populasi dan lingkungan. Berikutnya, virus COVID-19 atau virus corona. Penyakit virus corona yang ditemukan pada 2019, sehingga disebut COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang dikategorikan sebagai pandemi yang ditemukan pada tahun 2019 oleh para ahli. Kesimpulannya dapat kita ketahui bahwa COVID-19 berdiri sebagai penyakit virus yang ditemukan pada 2019. Berikutnya, hubungan bilateral. Hubungan bilateral adalah hubungan internasional mencakup hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda dan berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun secara perorangan resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain yang melintasi batas-batas teritorial suatu negara. Berikutnya, Indonesia. Nama resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, singkat dengan Indonesia atau disebut dengan Indonesia, diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, juga Samudra Hindia dan Pasifik. Yang terakhir, Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok, dengan singkat disebut Tiongkok, adalah salah satu dari beberapa negara yang terletak di benua Asia. Tiongkok beribu kota di Beijing dan diproklamirkan oleh Mao Zedong pada 1 Oktober 1949. Next. Yang berikut, hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah, kan tetapi masih dalam sifat praduga, yang nantinya akan diketahui kebenarannya dengan melakukan penelitian. Berdasarkan teori yang ada dan kejadian yang nyata pada saat ini, dapat dilihat bahwa virus COVID-19 ini menyebar secara luas dan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan bahwa virus corona telah menjadi pandemi. Selanjutnya di bab 3. Nah, di bab 3 ini adalah metode-metode penelitian atau cara-cara penelitian yang penulis pakai atau kelompok kami pakai untuk menulis karya ilmiah kami. Untuk informasi, kami tidak memakai populasi dan sampel penelitian untuk karya ilmiah kami, karena kami memilih metode penelitian yaitu studi pustaka yang kami mencari data-data terpercaya di internet saja. Dan waktu dan tempat penelitian seharusnya tempat kita meneliti itu atau tempat kita membuat karya ilmiah itu di UPH, namun dikarenakan COVID-19 atau Corona, perkuliahan kami diliburkan atau bisa dibilang stop untuk sementara gara-gara Corona. Next, selanjutnya dalam metode studi pustaka, di sini saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya virus corona ini. Virus corona ini, seperti yang dikatakan di awal, terjadi di Wuhan pada akhir Desember. Namun, lama-kelamaan virus corona ini semakin merajalela, dan akhirnya Wuhan diisolasi atau di lockdown pada akhir Januari 2020. Seiring berjalannya waktu, ternyata virus corona ini sangat berdampak besar. Akhirnya,
menjadi pandemi dan sudah dirasakan oleh 201 negara, bisa dikatakan hampir semua negara sudah terkena dampak ini. Seperti berita yang kita bisa lihat di sini, WHO sudah mengatakan bahwa COVID-19 adalah pandemi, dan bisa dilihat Tuhan pada saat lockdown, mereka memang sama sekali tidak bisa kemana-mana, kecuali mereka ingin membeli bahan makanan, itu pun satu warga hanya bisa keluar satu orang. Jujur saya pribadi, saya tidak mengatakan atau saya tidak pernah berpikir bahwa COVID-19 ini adalah suatu hal yang ternyata sangatlah berbahaya. Namun setelah pada tanggal 2 Maret Presiden Republik Indonesia kita, Jokowi, menginformasikan bahwa sudah ada 2 kasus corona di Indonesia, maka itu pun sangat disayangkan. Dan sekarang kita akan beralih ke hubungan bilateral antara China dan Tiongkok dan Indonesia. Karena seperti yang kita tahu bersama, Tiongkok memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia dalam bidang investasi dan infrastruktur atau yang lainnya. Nah, apakah hubungan mereka renggang? Sama sekali tidak, karena bisa dilihat dari berita-berita ini, Presiden Tiongkok langsung menelpon Jokowi untuk memberi semangat yang di Indonesia dan akan memberikan bantuan untuk menanggulangi COVID-19 di Indonesia. Lalu, bab 4 terdiri dari deskripsi data dan analisis data, di mana kami menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka ini mewajibkan kami untuk mencari dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti berita dan artikel, yang dapat dijamin akan kebenarannya. Yang dapat kami temui dari data yang kami cari yaitu COVID-19 ini awalnya hanya dalam status virus, akan tetapi telah diubah menjadi pandemi oleh WHO. Hal ini disebabkan karena COVID-19 ini sudah tersebar secara luas dan kasus-kasusnya telah didapatkan di berbagai negara yang ada di dunia. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok itu semakin erat. Mengapa dapat terjadi? Karena untuk membasmi atau mencegah COVID-19 ini semakin menyebar luas, maka hubungan bilateral antar negara itu tidak dapat diputus. Maka dari itu Indonesia dan Tiongkok pun tetap bekerja sama, seperti Tiongkok membantu Indonesia dari APD dan lain-lain. Lalu, pada awal Februari, Indonesia menutup penerbangan dari dan ke Tiongkok. Pemerintah mengambil langkah ini agar penyebarluasan COVID-19 ini dapat diberhentikan. Akan tetapi, pada awal bulan Maret, Indonesia mendapati ada 2 kasus positif COVID-19, yang dimana COVID-19 ini tersebar dari adanya turis asing yang masuk ke Indonesia dan melakukan kontak dengan warga negara Indonesia. Maka dari itu, dari bulan Maret sampai April sekarang, karena pertumbuhan kasus COVID-19 yang tinggi, Indonesia melakukan atau mengambil tindakan yaitu PSBB. Apa itu PSBB? PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar, di mana setiap daerah itu ditutup dan tidak dapat, dan warga-warganya tidak melakukan aktivitas yang akan membawa atau menjangkiti COVID-19 ini lebih luas lagi. Lalu, untuk mencegah COVID-19 ini lebih menyebar secara luas, Tiongkok yang merupakan negara maju sangat siap untuk membantu dan membasmi COVID-19 ini di Indonesia, di mana mereka mengirimkan tim medis maupun APD yang akan dipakai oleh tenaga medis di Indonesia. Lalu slide berikutnya. Yang dapat kami analisis dari data-data yang kami dapatkan, terdapat dampak-dampak COVID-19 di Indonesia, yaitu di dalam bidang kesehatan, pariwisata, dan ekonomi. Dapat diketahui bahwa COVID-19 ini tentunya sangat berdampak di bidang kesehatan, dari kesehatan mental ataupun kesehatan jasmani. Di kesehatan jasmani, COVID-19 ini merupakan virus yang menginfeksi sistem pernafasan manusia, yang pertama hanya menyebabkan infeksi ringan, lalu naik menjadi pneumonia atau yang lain. Lalu
karena pemerintah mengambil langkah tegas seperti adanya social distancing, work from home, atau study from home. Maka dari itu, warga-warga yang merasa bahwa kehidupan sosial mereka diambil dan tidak sesuai dengan kehidupan sosial mereka sehari-hari, maka kesehatan mental mereka juga terganggu. Dan juga karena mereka takut akan COVID-19 itu akan terjangkit kepada mereka. Lalu di bidang pariwisata, Indonesia yang pendapatannya sebagian besar ada di pariwisata, di mana sektor pariwisata tersebut banyak penerbangan dari Tiongkok, Eropa, maupun negara-negara lain yang menjadi penyumbang besar, di mana turis-turis mereka selalu berlibur di Indonesia. Contohnya di Manado, Cina dan Manado dan Tiongkok mempunyai penerbangan langsung, di mana sektor pariwisata Manado itu 80% sebagiannya besar turis itu merupakan dari Tiongkok dan sisanya dari Eropa dan yang lain. Dan maka dari itu karena ditutup, maka pendapatan dari sektor pariwisata di Manado itu menjadi berkurang. Dan juga tempat pariwisata yang dikelola oleh pemerintah ditutup untuk sementara. Lalu di bidang ekonomi, karena adanya apa itu? Remaining meeting time. Tuh hari kamu enggak? Apa itu? Kayaknya mau upgrade nggak sih? Iya, Kumang. Coba lanjut judul ini atau bagaimana? So upgrade tadi mana lanjut. Boleh kalau itu paling. Apa? Sorry, shock. Lanjut. Lalu di bidang ekonomi, karena pendapatan dari pariwisata dan sektor-sektor lainnya menurun, tentunya Indonesia mendapatkan pendapatan yang sangat sedikit daripada yang biasa. Apalagi pada sekarang, pengeluaran untuk menanggulangi atau membasmi COVID-19 ini lebih besar daripada pemasukan. Contohnya, para siswa-siswi Indonesia yang diwajibkan untuk mengikuti ujian nasional sebagai standar kelulusan, ujian nasional tersebut pada tahun ini diberhentikan dan dananya dialokasikan untuk menanggulangi COVID-19. Lalu untuk pilkada, Indonesia sebenarnya akan mengadakan pilkada serentak pada bulan September ini. Akan tetapi karena ada COVID-19 ini yang menyebar luas, maka dari itu dana yang akan dipakai untuk pilkada dialokasikan untuk menanggulangi COVID-19 ini sama seperti dana di ujian nasional. Dua-duanya ditiadakan. Lalu slide selanjutnya. Dapat dilihat di sini juga bahwa bukti perdagangan dari perdagangan adalah Tiongkok merupakan mitra perdagangan terbesar di Indonesia. Ada ekspor dan impornya di situ. Lalu tentunya dan juga yang telah saya jelaskan tadi di bagian pariwisata, wisatawan Tiongkok itu merupakan terbesar kedua pada 2019 di Indonesia. Dan juga 2,1 juta kunjungan berasal dari turis asing yang tidak sebanyak dari Tiongkok. Lalu untuk investasi, Tiongkok itu menginvestasikan uangnya pada pembangunan di Indonesia. Pada tanggal 12 April 2020, dikonfirmasi bahwa telah ada 4.241 kasus, dan di mana yang dirawat 3.509, meninggal 373, dan telah sembuh 359. Dapat dilihat dari tingkat pasien sembuh bahwa Indonesia masih kurang atau masih belum terlalu sanggup untuk menghadapi COVID-19 ini yang dimana peningkatannya semakin tinggi. Jadi yang kesimpulan yang dapat diambil dari karya ilmiah ini bahwa pandemi COVID-19 ini sangat merugikan masyarakat yang dapat mengganggu kesehatan dari mental, fisik, dan keresahan juga dapat dirasakan masyarakat karena tidak dapat melakukan aktivitas keseharian dengan normal. Pada slide selanjutnya ada solusi. Dan yang pertama adalah mencuci tangan dengan benar agar dapat membasmi virus yang ada di tangan. Seperti anjuran pemerintah dan WHO, situasi sekarang kita harus selalu memakai masker dimanapun kita berada. Nah, yang ketiga adalah
Let's Stay at Home, yang dimana kita dapat memutus tali rantai penyebaran COVID-19 ke orang lain. Yang terakhir, social distancing atau pembatasan sosial adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Demikian presentasi kami. Saya Sebastian. Saya Jefferson. Saya Gratia. Saya Anastasia. Kami mengucapkan terima kasih sudah menonton presentasi kami. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Bye, Pak Gusman. We miss you. Thank you.